Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soli-soli kelas 2. Hari ini kita akan mereview tematik tema 3. Mbak Fia langsung saja ya, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar PPKN. PPKN materinya mencakup tentang anggota keluarga dan jenis kelamin, perbedaan usia, suku di Indonesia, agama, dan budaya di Indonesia. Yang pertama, anggota keluarga. Anak-anak sudah pernah ya mengenal perbedaan usia. Jadi umur 0 sampai 12 tahun itu dinamakan kategori anak-anak, 13 sampai 17 tahun itu adalah kategori remaja, 18 tahun ke atas adalah kategori dewasa. Anak-anak di sini ada keluarga inti Siti. Di sini ada Ibu Siti, ada Ayah Siti, ada Kakak Siti, dan juga Siti. Ibu adalah seorang perempuan, jenis kelaminnya perempuan. Ibu bertugas untuk memasak. Di sini ibu tergolong kategori dewasa. Kemudian yang kedua ada ayah. Ayah adalah jenis kelaminnya laki-laki. Ayah pekerjaannya adalah mencuci motor. Ayah di sini adalah kategori dewasa. Kemudian ada kakak. Kakaknya kebetulan laki-laki. Kakak sedang mengelap motor. Kakak di sini tergolong remaja, umurnya di antara 13 sampai 17 tahun. Kemudian ada Siti. Siti pemakai jilbab. Dia seorang perempuan jenis kelaminnya. Siti pekerjaannya adalah mencuci piring. Siti tergolong kategori anak-anak usianya 0 sampai 12 tahun. Lanjut agama suku di Indonesia dan budayanya. Agama di Indonesia ada 6 anak-anak ya, sudah pernah Bu Afia jelaskan. Di sini ada penjelasan agama, tempat ibadah, kitab suci, hari besarnya. Islam, tempat ibadahnya di masjid, kitab sucinya Al-Quran, hari besarnya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen dan Katolik hampir sama, tempat ibadahnya di gereja, kitab sucinya Injil, dan hari besarnya adalah Natal. Kemudian ada Hindu, tempat ibadahnya di pura, kitab sucinya adalah Weda, dan hari besarnya adalah Nyepi. Kemudian ada Buddha, tempat ibadahnya di wihara, kitab sucinya Tripitaka, dan hari besarnya Waisak. Kemudian ada yang terakhir adalah Konghucu, tempat ibadahnya di kelenteng, kitab sucinya bernama Sisu, dan hari besarnya adalah Imlek. Budaya di Indonesia yang sangat kental adalah budaya gotong royong. Warga Indonesia menjunjung tinggi rasa toleransi beragama. Ada banyak suku di Indonesia, antara lain adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Batak, dan suku Madura. Kita ini semua adalah masuknya suku Jawa karena tinggal di Jawa, Jawa Tengah. Selanjutnya bahasa Indonesia, yaitu materinya mencakup tentang denah dan menyusun kalimat. Ini adalah gambar denah. Pengertian denah dahulu. Denah memberikan informasi tentang letak atau lokasi suatu bangunan. Misalnya di sini ada rumah Siti. Di manakah letak rumah Siti? Rumah Siti berada di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Berada di depan musola dan di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di sini juga di manakah letak SDN Nusantara 1? SDN Nusantara 1 terletak di antara sawah. Nah, di manakah letak Balai Kelurahan? Balai Kelurahan terletak di sebelah kiri fotokopi, misalnya seperti itu. Jadi itu adalah cara membaca denah atau letak atau lokasi suatu bangunan. Kemudian menyusun kalimat. Di sini ada kalimat di pasar strip membeli Siti wortel. Anak-anak yang diberikan huruf besar dan garis bawah di bawahnya itu adalah diletakkan di pertama. Jadi jika disusun menjadi Siti membeli wortel di pasar. Kita lanjutkan ke matematika. Materinya mencakup uang logam dan uang kertas, perbandingan nilai uang, pecahan uang, dan penjumlahan nilai uang dalam bentuk soal cerita. Di sini ada uang logam dan di sini adalah uang kertas. Kalau uang logam berarti terbuat dari logam dan uang kertas terbuat dari kertas. Uang logam ada pecahan 100, 200, 500, dan 1000. Anak-anak pasti sudah mengenalnya. Kemudian ada uang kertas pecahannya ada 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Bagaimana cara menulisnya? Yaitu diberikan Rp depannya. Misalnya 100, Rp 100, Rp 100,00. 00 di belakang koma ini adalah rupiah ya. Jadi dibaca 100 rupiah. Kemudian ini
20.000 misalnya ditulis Rp 20.03 kali ya nolnya. Kalau ratusan nolnya 2, kalau ribuan nolnya 3. Koma 00 ini menunjukkan rupiah. Kemudian dibaca 20.000 rupiah. Lanjut pecahan uang. Nah, di sini ada uang Siti, uang Dayu dan uang Beni. Uang Siti di sini ada 500-annya ada 4. Jika kita tambahkan, maka ada 2.000. 500 tambah 500 tambah 500 tambah 500 jumlahnya 2.000. Kemudian uang Dayu, di sini ada 200-annya ada 5. 200 5 kali berarti 1.000. 1.000 tambah 500, 1.500, 1.500 tambah 500 berarti 2.000. Kemudian uang Beni. Uang Beni ada uang logam 2.000 1.000-an 2 berarti jumlahnya 2.000. Kemudian di sini ada pecahan uang kertas dan uang logam. 1.000 ditambah 1.000 berarti jumlahnya 2.000. Yang selanjutnya ada 1.000 ditambah 1.000 tambah 1.000, 3.000 ya. Ditambah 2.000. Berapa 3.000 ditambah 2.000? Ya, 5.000. Lanjutnya adalah perbandingan nilai uang, membandingkan pecahan uang. Di sini uang 1.000 lebih besar dari 200 ya. Yang dimakan adalah yang besar, 1.000-nya dimakan. Kedua, uang 1.000 lebih kecil daripada uang 2.000 karena yang dimakan adalah uang 2.000. Uang 5.000 lebih besar daripada uang 1.000. Uang 2.000 lebih kecil daripada uang 5.000. Soal cerita, misalnya urutkan harga dari yang paling murah. Di sini ada pensil, penghapus, dan bolpen. Kita urutkan yang paling murah. Yang pertama adalah penghapus, kemudian pensil, dan ballpoint. Jika Siti memiliki uang 2.000, barang apa saja yang dapat dibeli? Kira-kira apa saja? Ya, Siti bisa membeli pensil, bisa membeli penghapus, dan bisa membeli ballpoint. Selanjutnya adalah di sini ada biji. Biji jagung harga 1.000, biji kacang tanah harga 1.000, kacang kedelai 2.000, dan kacang hijau harganya 1.000. Ya, kita kisarkan harganya, kira-kira berapa jika ditotalkan? 1.000 tambah 1.000 tambah 2.000 tambah 1.000. Berarti ada 5.000. Kita tulis di sini harga kacang hijau, kedelai, tanah, jagung berapa, kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya ada SBDP, materi mencakup tentang irama dan birama, lagu desaku, gerakan tari, membuat karya dari botol bekas. Irama, birama, dan lagu desaku. Bunyi yang teratur dan berulang disebut irama. Bunyi yang teratur dan berulang disebut irama. Dan banyaknya ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Ya, kemudian ada lagu desaku. Lagu desaku adalah ciptaan Elmanik. Nah, biramanya 6/8. Anak-anak sudah bisa ya. Desaku yang ku cinta. Itu lagunya seperti itu. Kita lanjutkan gerakan tari. Ini adalah gambar-gambar gerakan dasar tari. Kalian bisa membacanya lagi di buku paket. Kemudian ada karya tempat pensil cantik. Nah, di sini kira-kira bahannya apa saja? Botol bekas, gunting, kertas, karton. Nah, ini adalah tempat pensil cantik. Kalau yang ini membuat bingkai, kita kemarin sudah membuatnya ya. Nah, ada banyak karton, lem, kacang tanah, biji jagung, dan lain sebagainya. Kalian bisa membacanya lagi di buku paket. Kemudian PJOK, materi yang mencakup tentang permainan kasti, teknik bermain bola, permainan bola tangan, permainan dasar rounders. Di sini ada kasti. Kasti itu ada 3 ya gerakan dasarnya. Itu gerakan melempar, ya, gerakan menangkap, dan gerakan memukul. Kemudian ada bermain bola, itu tekniknya ada 2, menendang dan menggiring. Menendang dan menggiring. Bermain bola itu ada berapa orang dalam satu tim? Ya betul, ada 11 orang. Ada yang menjaga gawang, namanya kiper. Selanjutnya permainan bola tangan dan rounders. Nah, permainan bola tangan seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Kemudian permainan rounders itu hampir sama seperti permainan kasti. Jadi ada melempar, memukul, dan menangkap bola. Oke, tetap semangat belajar di rumah ya. Sekian yang dapat Bu Afia sampaikan. Bu Afia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.